Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala rasulil amin wa ba'd. Syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan kembali menjelaskan ya dalam materi kuliah. Sebenarnya yang bahasan ini sebenarnya sudah kita gambarkan ya di penjelasan PTT sebelumnya terkait dengan arus informasi dan bagaimana kronologi kejadian ya ketika transaksi itu terjadi dalam perusahaan dan bagaimana pencatatannya. Namun itu masih secara umum. Sekarang ini lebih spesifik bagaimana pencatatan secara siklus ya yang telah kita praktekkan sebelumnya. Nah, ini penting untuk diketahui agar supaya ada gambaran awal secara diagram bagaimana arus informasi itu bergerak dari tahap awal sampai tahap akhir. Tentu kalau di akuntansi yang diharapkan bagaimana sebagaimana definisinya, laporan keuangan itu bisa berguna dan bermanfaat bagi stakeholders atau pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, di sini ada diagram ya, saya capture kutip dari buku Warren ya, dan kawan-kawan, itu buku pengantar akuntansi ya, adaptasi Indonesia, Salemba 4 ya, 2016. Nah, saya awali dulu dengan membacakan bagaimana step-stepnya ya, 10 step itu nanti kita coba ikuti bagaimana arusnya secara diagram. Nah, di sini sebenarnya ya, sebagaimana kita pahami pada pertemuan sebelumnya, jadi akuntansi itu di mana terjadinya kejadian atau transaksi, apakah dia perusahaan jasa, perusahaan dagang maupun manufaktur ya, tentu langkah awal dari adanya kejadian itu adalah tahap adanya bukti ya, yang kemudian bukti itu dianalisis untuk dicatat ke transaksi tersebut itu ke dalam jurnal umum. Kita mencoba mensimulasikannya juga ya di awal itu ke persamaan akuntansi agar supaya konsep kita tentang persamaan itu aktiva sama dengan liabilitas ditambah dengan equity itu bisa menghantar kita pada pemahaman bagaimana penempatan pencatatan setiap kelompok akun itu posisinya di debit atau apakah di kredit, apakah terjadi penambahan atau terjadi pengurangan. Nah, langkah kedua itu adalah bagaimana memindahkan transaksi tersebut setelah dari jurnal umum itu ke dalam buku besar atau biasa diistilahkan posting ya, pemindahan pencatatan transaksi yang kita sudah kelompok-kelompokkan berdasarkan kelompok akunnya ya. Jadi apakah dia kelompok akun kas, kelompok akun piutang ya, kelompok akun utang, kelompok akun pendapatan, kelompok akun beban ya, dan seterusnya. Nah, tentu untuk buku besar ini nanti ada session dan topik tersendiri ya untuk membahasnya. Kemudian nanti ya berikutnya adalah yang ketiga, jadi menyiapkan daftar saldo yang belum disesuaikan. Nah, maksudnya adalah tentu setelah transaksi itu dicatat, maka ada peristiwa yang terjadi yang mengikuti setelahnya. Jadi maksudnya misalnya kita membayarkan sebuah sebuah akun biaya atau transaksi biaya, katakanlah misalnya sewa ya, sewa untuk 2 tahun katakanlah begitu, untuk 1 tahun ya, untuk satu periode. Nah, sementara misalnya kita mau mencatat atau melaporkan keuangan itu yang sifatnya semesteran misalnya. Nah, tentu karena kita sudah membayarkan selama 12 bulan, sementara yang mau kita laporkan ini adalah mohon maaf, adalah laporan keuangan untuk 6 bulan. Nah, yang kita sudah bayarkan 12 bulan itu tentu ada yang sudah terjadi, ada yang belum terjadi, yang tentu yang kita laporkan yang sudah terjadi. Nah, seperti itu nanti saldonya harus kita catat, berapa yang sudah diakui sebagai beban, berapa yang belum, ya kan begitu. Demikian juga termasuk aset lain yang sifatnya tentu sudah tidak menggambarkan nilai fisik aset itu jika dinilai dengan nilai uang.
Contohnya misalnya kendaraan. Kendaraan itu katakanlah kita beli di awal tahun periode misalnya katakanlah Januari. Sebesar katakanlah 150 juta. Nah, nilai fisik aset tersebut ketika berjalan waktu ya, katakanlah 2 tahun, 3 tahun, tentu nilainya sudah tidak sama lagi ya. Ini terlepas dari bagaimana nanti penilaian harga pasar ya, itu soal lain. Tapi yang jelas nilai fisik dari barang itu secara ekonomis pasti sudah turun. Nah, itu yang kemudian kita nilai, jadi makanya kalau kita di akuntansi ada nilai umur ekonomis dari barang tersebut yang harus bisa ditentukan berapa nilai penyusutannya. Demikian juga dengan aset-aset lainnya seperti peralatan ya. Nah, itu juga perlu dinilai kembali sehingga nanti nilai tersebut itu harus dihitung. Nah, istilahnya nanti penyesuaian ya. Ya, jadi semua daftar akun itu dicatat di daftar saldo yang belum disesuaikan. Nah, untuk selanjutnya di poin 4 nanti kita juga akan menyiapkan akun-akun tertentu yang memang membutuhkan penyesuaian. Ya, dicatat juga dalam kelompok akun tertentu yang biasanya dalam kolom-kolom seperti jurnal umum halnya ya. Kemudian yang berikutnya adalah menyiapkan kertas kerja akhir ya dari periode akuntansi tersebut. Jadi kita tadi sudah menyiapkan bukti transaksinya ya, kemudian menganalisis, memposting. Nah, selanjutnya ini kita mengelompokkan ya tadi di buku besar. Yang berikutnya adalah kita memilah ya, mengikhtisarkan transaksi-transaksi tersebut itu ke dalam kertas kerja ya. Kertas kerja atau worksheet biasa diistilahkan itu, walaupun ini sifatnya opsional, ini sebenarnya cukup membantu ya. Namun karena dia opsional, artinya semua data yang telah kita catat di jurnal umum ya, kita telah posting ke buku besar ya, kemudian kita siapkan neraca saldonya yang belum disesuaikan ya, itu pada prinsipnya setelah kita buatkan nanti penyesuaian itu sebenarnya tanpa kertas kerja itu laporan keuangan sudah bisa dibuat ya. Itu sebenarnya sudah bisa dibuat. Tapi pertanyaannya adalah apakah laporan keuangan tersebut itu menggambarkan nilai ya aset ya kan, nilai dari hutang atau nilai dari equity ya, itu dengan nilai yang sesungguhnya. Tentu tidak bisa dijawab secara akurat atau secara simpel seperti itu. Tentu belum tentu menggambarkan nilai keuangan yang sesungguhnya seperti yang kita kemukakan tadi itu, seperti misalnya aset ya toh, seperti tadi beban yang telah dibayar di muka, ada yang sudah terjadi, ada yang belum terjadi. Nah, seperti itu kan. Nah, di jurnal di kertas kerja ini nanti ada beberapa kolom-kolom, tapi ini ada session tersendiri ya untuk membahasnya. Jadi nanti akun-akun yang telah kita catat tersebut, nah itu setelah kita buatkan daftar saldonya ya, kita buatkan ayat jurnal penyesuaiannya, kemudian kita cari pengurangan atau selisihnya dari neraca saldo yang belum disesuaikan dengan neraca saldo yang ayat jurnal penyesuaian apakah ada pengurangan ya pengurangannya. Nah, nanti kan nilainya itu kalau misalnya ada selisihnya ya, jadi nanti dia dicatat sebagai saldo di neraca saldo setelah disesuaikan. Nah, baru nanti tahapannya ada lagi kolom untuk mengelompokkan mana akun-akun nanti yang masuk di laba rugi, tentu dalam hal ini adalah pendapatan dan beban, kemudian mana akun-akun yang harus dimasukkan dan dipindahkan pada kolom neraca. Tentu ini adalah neraca akhir ya kan, karena sudah kita catat ayat jurnal penyesuaiannya, neraca saldo setelah disesuaikannya. Nah, tentu nanti sudah bisa dipilah yang mana transaksi yang masuk di laba rugi, mana yang di neraca. Kalau di neraca ya tentu kelompok aset saja ya, dan kelompok utang saja, akun-akun utang maksudnya. Kemudian akun-akun dalam kelompok equity ya atau modal. Nah, sudah terpisah di situ. Nah, jadi setidaknya 10 kolom ya.
Jadi kertas kerja itu walaupun ini sifatnya opsional tapi dia cukup membantu ya. Jadi untuk pembelajaran ya tetap perlu Anda lakukan nantinya. Nah, walaupun sebenarnya di zaman ini ya teknologi ini sebenarnya ya ada aplikasi ya, nanti mungkin kita coba praktikkan ya di praktikum ya paling tidak nanti. Nah, yang berikutnya adalah yang poin 6 ya, membuat ayat jurnal penyesuaian dan memindahkan ke buku besar ya toh. Nah, setelah kita buat ayat jurnal penyesuaiannya, tentu ya ada lagi saldo-saldo dari ayat jurnal penyesuaiannya itu kita catat kembali di buku besar agar supaya buku besar kita nanti ini menggambarkan nilai akun yang sebenarnya. Jadi kalau misalnya nanti ada buku besar seperti tadi kan, misalnya ada buku besar peralatan, katakanlah misalnya komputer, AC ya, katakanlah begitu, yang kita beli seperti halnya tadi kendaraan, dia sudah mulai mengalami penyusutan, kan dia dicatat itu di buku besar peralatan. Ya toh, katakanlah misalnya komputer, ya toh, komputer. Nah, komputer yang misalnya harganya 5 juta itu karena kita catat penyusutannya, maka tentu penyusutannya itu akan mengurangi nilai dari komputer tersebut pada saat pertama kali dibeli, ya toh, pada saat periode pelaporan. Jadi nanti penyusutan itu dia sifatnya mengurangi, ya kan, ya toh. Nah, sehingga nilai dari aset tersebut dalam bentuk komputer itu akan muncul sebagai nilai yang sebenarnya dari aset tersebut ketika dilaporkan. Nah, yang selanjutnya adalah poin ketujuh itu menyiapkan daftar saldonya. Jadi nanti kan setelah neraca saldo ini kan nilai yang bersumber dari buku besar. Yang tadi itu kita setelah sesuaikan, yang sebelumnya kita buatkan pencatatan ayat jurnal penyesuaiannya yang kita masukkan di buku besar. Kemudian mencari selisihnya. Setelah dicari selisihnya dipindahkan ke neraca saldo yang telah disesuaikan. Jadi neraca saldo yang telah disesuaikan itu nanti yang juga bisa yang telah kita buat ya di kertas kerja, kalau kita buat maka dia nanti sebagai daftar atau neraca saldo yang telah disesuaikan, yang telah menggambarkan secara real berapa nilai dari aset, berapa nilai dari hutang ya kan, berapa nilai dari equity, berapa nilai dari pendapatan ya, berapa nilai dari beban tersebut ya. Kemudian menyiapkan laporan keuangan yang di awal itu kita sudah perkenalkan ya, apa saja komponen-komponen laporan keuangan itu yang standar, yang tentu akan berbeda-beda ya dalam tingkatan pembelajaran akuntansi yang lebih lanjut tergantung dari unit kerja atau entitas perusahaan tersebut. Ya toh, tentu akan berbeda dengan perusahaan private, sektor publik, berbeda dengan misalnya kalau pemerintah. Ya toh. Nah, untuk perkenalan seperti yang kita sajikan sebelumnya ya, itu komponen laporan keuangan. Kemudian membuat ayat jurnal penutup dan memindahkannya ke buku besar. Nah, pada saat pelaporan akhir ya dari laporan keuangan, ada beberapa komponen akun itu yang memang perlu ditutup agar supaya laporan keuangan pada periode berikutnya itu akun tersebut itu tidak mengganggu ya dari nilai dan kondisi keuangan perusahaan tersebut ya, sehingga dia harus ditutup. Ya kan, seperti itu setidaknya penjelasannya. Nanti ada session tersendiri ini ya untuk membahasnya. Kemudian untuk yang ke-10 adalah menyiapkan daftar saldo setelah penutupan ya toh. Jadi dia pencatatan dalam kolom jurnal umum yang nanti kita tampakkan dari saldo-saldo dari akun tersebut setelah penutupan itu. Ya, seperti itu ya. Jadi nanti untuk penjelasan lebih jauh nanti ada session dan topik tersendiri. Nah, barangkali ini kita bisa zoom sedikit ini.
Ya, ini setidaknya untuk menggambarkan diagram arus ya, seperti yang poin-poin yang saya jelaskan tadi. Jadi misalnya dari jurnal umum, jadi semua di jurnal umum ini nanti pencatatannya sangat menentukan ya pada tahap-tahap selanjutnya seperti yang poin-poin tadi yang kita jelaskan. Nah, sehingga memang kalau dikatakan pemindahan dan pencatatan akun ini memang membutuhkan analisis ya tentu ya, karena makanya sejak awal kita melakukan analisis ya posisi saldo normal itu sesuai dengan bagan akun standarnya sampai penomorannya, sehingga nanti tidak ada kekeliruan dalam pencatatan pada tahap pertama. Kemudian nanti itu jika terjadi dan ya jika terjadi itu akan mengganggu ya pencatatan pada tahap berikutnya sampai di buku besar, sampai di laporan keuangan. Nah, itu saya kira penjelasan singkatnya ya. Nah, jurnal transaksi ini ya, kita zoom sedikit lagi. Nah, ini tentu yang tadi itu jurnal umum ya. Jadi di situ juga sumbernya nanti ya itu nomor 1 ya, membuat jurnal transaksi. Yang nomor 6 ini itu ayat jurnal penyesuaian. Artinya saya ingin jelaskan seperti yang sebelumnya saya kemukakan. Jadi bahwa jurnal umum ini sangat menentukan sampai tahap jurnal penyesuaian ya, karena kalau di sini bermasalah nanti akan bermasalah juga sampai jurnal penutup yang nomor 9 itu. Ya kan? Nah, artinya pada saat pencatatan analisis posisi saldo apakah dia di debit atau kredit itu harus memang tepat ya, sehingga nanti pemindahannya itu juga akan tepat. Nah, saat berikutnya adalah melakukan posting transaksi ke buku besar ya toh. Nah, buku besar di situ Anda bisa lihat ya eh, ya bentuknya. Jadi ada nanti topik tersendiri soal buku besar ini. Ini kan kita hanya sekedar menjelaskan bagaimana arus transaksi itu dalam pencatatannya dalam kelompok bagan pencatatan ya. Ya, misalnya tadi jurnal umum, sekarang ini buku besar setelah kita pindahkan itu ya. Nah, buku besar ini yang saya jelaskan tadi. Jadi kita sudah kelompokkan kelompok-kelompok akun itu, misalnya apakah di akun kas, piutang, ya, sewa dibayar muka, pendapatan, apa namanya beban, ya kalau tentu tidak bisa kita kelompokkan kalau misalnya sudah buku besar, di situ juga kita catat beban listrik, di situ juga beban telepon, tidak bisa sebenarnya. Tapi kadang untuk satu kejadian dan peristiwa biasa digabungkan, tapi sebenarnya tidak bisa digabungkan. Harus dipisah masing-masing buku besarnya. Ya. Buku besar itu hanya konotasi ya, bukan berarti bahwa bukunya yang besar ya. Maknanya setidaknya dia menampung transaksi atau akun yang sama dalam satu kelompok pencatatan. Nah, kemudian adalah jurnal sorry. Ini ya, setelah di buku besar ini tahap-tahapannya ya. Yang 3 ini daftar saldo yang belum disesuaikan, daftar saldo yang telah disesuaikan, kemudian daftar saldo setelah penutup. Ini kan terdapat di neraca lajur ya atau worksheet itu tadi. Jadi setelah saldo dari jurnal umum kita pindahkan ke buku besar ya, ya nanti nilai dari buku besar itu ya itu yang kita apa namanya pindahkan ya, dan nilainya juga kita sudah sesuaikan dengan data penyesuaian ya toh. Nah, itu nanti yang akan bisa menghasilkan apa namanya akun-akun yang sudah kita bisa catat ya ke dalam laporan keuangan. Nah, di sini kita bisa lihat ya nomor 2 kemudian nomor 3 data penyesuaian tadi kan di awal juga kita sudah jelaskan. Transaksi tersebut agar supaya menggambarkan nilai yang sebenarnya tentu harus kita mencatat transaksi tersebut apa namanya agar bisa menunjukkan nilai yang sebenarnya gitu. Nah, kemudian nomor 4 ya. Nomor 3 tadi menyiapkan daftar saldo yang belum disesuaikan, kemudian nomor 4 menyiapkan data penyesuaiannya gitu. Nah, kemudian sebentar saya lihat ini karena terbatas ini besarnya ya.
menyiapkan tadi kertas kerjanya ya, kertas kerja yang 10 kolom itu yang kita jelaskan tadi ya. Kemudian ini nomor 5 kertas kerjanya. Kemudian nomor 6-nya mana ini ya? Memindahkan itu di atas ya. Memindahkan ayat jurnal penyesuaian ke buku besar ya. Tentu sebelumnya ada kolom yang telah kita buat untuk mencatat ayat jurnal penyesuaian. Ya, setelah itu kita buat, kita analisis ya kolom jurnal umum ya. Nah, setelah itu kita masuk ke nomor 7, menyiapkan daftar saldo yang telah disesuaikan. Nah, ini mungkin agak membingungkan ya gambar ini, tetapi nanti bisa diulang-ulang kan begitu ya dengan penjelasan sebelumnya. Tapi gambarannya ya sederhana ya. Ada transaksinya ya, kemudian kita analisis ya debit kreditnya ya toh, kemudian kita buat penyesuaiannya ya. Setelah itu kita pindahkan di buku besar ya, ayat jurnal penyesuaian tadi kita masukkan juga di buku besar toh. Kemudian kita buatkan daftar saldo tadi juga sebelumnya ya, daftar saldo yang belum disesuaikan. Setelah ada data penyesuaiannya kita buatkan ya toh. Nah, inilah pentingnya sebenarnya neraca lajur itu ya, auto worksheet itu, karena semua akun itu saldonya kita pindahkan sehingga bisa lebih tergambar sebenarnya ya. Tapi sekarang ini karena sudah ada aplikasi ya, nanti mungkin di ada session tertentu ya, nanti kita bisa praktik. Nanti untuk di mata kuliah praktikum juga kita bisa lakukan uji coba ya, pencatatan dalam aplikasi. Itu banyak membantu kita ya. Nah, ya di buku besar ini ya di neraca lajur ini ya, tadi kita sudah di poin 7 ya, menyiapkan daftar saldo yang telah disesuaikan ya. Kemudian kita melangkah ke poin berapa ini ya, kita bisa langsung menyiapkan laporan keuangannya ya kan, seperti itu. Nah, tapi tentu sebelum menyiapkan laporan keuangan ya, maksudnya kolom-kolomnya ya atau bukunya, kalau memang tersendiri bukunya ya, kalau masih pakai sistem manual. Kalau pakai sistem IT aplikasi tentu ya kita tinggal mencatatnya saja, sistem itu yang akan otomatis ya mencatatnya. Ya, poin 9, memindahkan ayat jurnal penutup tersebut ke buku besar seperti yang kita jelaskan sebelumnya. Ya, kemudian kegiatan 10 ya, menyiapkan daftar saldo setelah penutupan ya toh. Nah, sampai di situ saja. Jadi akan tergambar secara bagan alir siklus dari setiap tahapan-tahapan, mulai dari bagaimana kejadian tersebut. Jadi sebenarnya kalau di neraca lajur ini setelah kita catat di jurnal umum ya, nah itu akan menggambarkan sebenarnya siklus ya dari pencatatan akuntansi itu sendiri. Jadi ya dicatat semua ya kan, secara bagan akun standar ya. Nanti di topik neraca lajur Anda bisa lihat disusun ya secara urut berdasarkan nomor sesuai bagan akun standar ya. 1 tentu aktiva ya, 2 nanti utang ya, dan seterusnya. Nah, ya itu ya saldonya itu kan dipindahkan ya ke neraca saldo sebelum penyesuaian ya. Jadi keseluruhan dipindahkan. Kemudian di sebelahnya lagi ini neraca lajur ya, maksudnya ya dipindahkan semua akun-akun yang memang ada penyesuaiannya ya. Ada debit kredit di situ. Nah, kemudian dipindahkan, dicari selisihnya antara neraca saldo yang belum disesuaikan bagaimana ketika ada ayat penyesuaiannya. Nah, tentu ada selisih. Nah, selisihnya itu dipindahkan di kolom neraca saldo setelah disesuaikan. Jadi apakah selisihnya selisih kurang atau selisih bertambah? Mungkin saja kan. Nah, setelah itu saldonya tersebut itu sudah bisa menggambarkan nilai
aset, nilai hutang atau liabilitas, nilai equity yang sebenarnya. Maka sudah bisa dipindahkan di kolom laporan laba rugi. Ya tentu di kolom laba rugi itu sudah dipilah ya apa komponen laba rugi itu, setidaknya adalah pendapatan dan beban. Nah, setelah itu dipindahkan juga ya akun-akun yang masuk di kolom neraca ya toh. Nah, tentu kelompok-kelompoknya ya silahkan dipelajari, diamati ya toh. Nah, tentu hanya 3 kelompok: aset, liabilitas, utang, equity atau modal. Nah, di situ nanti ada topik tersendiri dan session tersendiri ya untuk membahas kertas kerja atau worksheet ini. Demikian, mudah-mudahan ini bisa menggambarkan bagaimana siklus data dari akuntansi itu sampai di tahap laporan keuangan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dan sukses selalu. See you.